Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 8 ya. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab baru di semester berikutnya ya, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Adik-adik, pernah nggak sih kamu mendengar istilah jantung koroner? Nah, jantung koroner ini termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Apa ya yang menyebabkan terjadinya jantung koroner? Nah, apakah jantung tersebut termasuk pada bagian sistem peredaran darah? Mari kita temukan jawabannya pada bab kali ini. Eits, jangan lupa seperti biasa subscribe video ini ya. Jangan lupa biar kamu gak ketinggalan updatean video-video terbaru kami, oke? Kamu tentu masih ingat dong tentang pentingnya nutrisi bagi sel-sel tubuh kita. Nutrisi diperoleh dari hasil pencernaan makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, tanpa proses pencernaan, nutrisi yang dikandung makanan pada umumnya tidak dapat dimanfaatkan tubuh. Nah, nutrisi itu sendiri baru bisa dihasilkan pada bagian usus halus manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana ya nutrisi ini bisa sampai ke sel-sel tubuh kita, terutama yang letaknya jauh yaitu usus halus? Nah, ternyata untuk sampai ke seluruh sel-sel tubuh kita, nutrisi itu perlu adanya media yang mengangkut dia. Nah, inilah yang disebut dengan darah adik-adik. Darah bisa diibaratkan seperti kendaraan yang hilir mudik di jalan raya. Darah tidak hanya mengangkut nutrisi saja, tapi juga oksigen, karbon dioksida, dan berbagai zat terlarut lainnya di dalam pembuluh darah. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang sistem peredaran darah, mari kita belajar dari awal ya. Kita akan belajar tentang darah dan fungsinya. Nah, sistem peredaran darah manusia ini disebut juga dengan sistem kardiovaskular. Dikatakan seperti itu karena sistem ini melibatkan organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah ya. Seperti yang tadi kakak bilang, sebelum kita belajar tentang sistem peredaran darah, kita pada video kali ini akan belajar tentang apa sih itu darah dan fungsinya, oke? Darah ini adalah suatu jaringan ikat berwujud cair yang memiliki warna merah. Warna merah darah dapat berubah-ubah. Pada saat darah banyak mengandung oksigen, darah tampak berwarna merah terang. Sebaliknya, pada saat darah sedikit mengandung oksigen, darah tampak berwarna merah kebiru-biruan. Nah, di dalam tubuh manusia dewasa ternyata terdapat sekitar 4,5 sampai 5 liter darah. Nah, volume darah ini sebanding dengan 8% dari ukuran berat badan manusia. Wow, hebat ya. Nah, komponen apa aja sih yang menyusun darah itu? Dan apa ya fungsi darah bagi manusia? Nah, kita akan coba pelajari satu-satu ya. Pertama, komponen penyusun darah apa aja ya? Nah, kalau kamu lihat gambar, ini adalah tangan kamu nih. Kalau disuntik diambil darahnya, kemudian masuk ke uji lab, ternyata darah itu tersusun dari dua komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Yang perbandingannya adalah plasma darah sekitar 55% dan sel-sel darah sekitar 45%. Nah, kita coba pelajari satu-satu ya. Pertama, plasma darah. Coba lihat tabel yang paling kiri. Plasma darah ternyata terdiri dari air sekitar 90% ya. Nah, dan substansi terlarut lainnya. Nah, substansi terlarut dalam plasma darah biasanya bisa berupa protein, glukosa, lemak, asam amino, vitamin, mineral, enzim, hormon, gas, dan zat-zat sisa metabolisme. Ya. Nah, jenis protein darah biasanya meliputi albumin. Nah, bisa dilihat ya, albumin, fibrinogen, dan globulin. Albumin berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah, sedangkan fibrinogen untuk membekukan darah.
dan globulin untuk pembentukan antibodi dan protrombin. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu sel-sel darah. Ternyata sel-sel darah itu punya 3 tipe, yaitu eritrosit atau sel darah merah, kemudian ada leukosit atau sel darah putih, dan terakhir ada yang namanya trombosit atau nama lainnya adalah keping darah. Pada masa bayi, sel-sel darah ini diproduksi di dalam hati dan limpa. Nah, memasuki usia anak-anak hingga usia 20 tahun, produksi sel-sel darah ini diambil alih oleh sumsum tulang. Nah, pada masa dewasa atau berusia di atas 20 tahun, ternyata seluruh aktivitas produksi sel-sel darah itu terjadi di dalam sumsum tulang. Nah, sumsum tulang yang masih aktif ini akan membentuk sel-sel darah. Nah, inilah yang disebut dengan sumsum merah. Sedangkan sumsum yang tidak aktif ini disebut dengan sumsum kuning. Ya, nah sel darah merah itu dibentuk pada jaringan endotelium sumsum tulang. Dia bentuknya bulat, kemudian bentuknya pipih dengan bagian tengahnya cekung. Nah, sel darah merah juga tidak punya inti, ya. Bahkan sel-sel darah merah ini hanya berumur sekitar 120 hari saja. Nah, sel darah merah yang sudah tua ini akan dirombak di dalam hati. Sel darah merah ini warnanya merah, namanya juga sel darah merah. Nah, warna merah ini disebabkan oleh hemoglobin. Hemoglobin ini adalah suatu protein yang mengandung unsur besi, ya. Seterusnya ada yang namanya leukosit, yaitu sel darah putih. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap, ya. Kalau dilihat di gambar, dia tidak memiliki hemoglobin juga, makanya dia warnanya tidak merah. Nah, dan dapat bergerak ameboid, yaitu seperti gerak amuba. Sel darah putih itu memiliki inti. Sel darah putih juga dibentuk di dalam sumsum merah, jaringan limfoid, dan kelenjar limfa. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak sel darah merah. Dalam kondisi normal, setiap milimeter persegi darah ini terdapat sekitar 6.000 sampai 9.000 sel darah putih. Ya, jadi semua sel darah putih ini hanya berumur sekitar 2 minggu. Tuh ya, umurnya cuma 2 minggu doang. Nah, jumlah sel darah putih akan meningkat ketika terjadinya infeksi. Nah, lalu tugas sel darah putih itu apa ya? Jadi tugas utamanya ini adalah sebagai alat pertahanan tubuh. Nah, yaitu melawan kuman dan benda asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya virus dan segala macam. Nah, dalam perjalanan menjalankan tugasnya, sel darah putih ini ada kalanya menembus keluar pembuluh darah untuk melawan kuman adik-adik. Nah, kemampuan sel darah putih ini disebut dengan diapedesis. Nah, yang terakhir adalah trombosit atau nama lainnya keping darah. Keping darah ini bentuknya tidak beraturan, berukuran lebih kecil dibandingkan dengan sel darah yang lain dan tidak berinti. Jumlah keping darah normal biasanya antara 200.000 sampai 300.000 sel per 1 mm persegi. Nah, umurnya pun cukup singkat loh, sekitar 5 sampai 9 hari. Terus fungsinya apa sih? Nah, kalau sel darah putih untuk melawan kuman dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, nah kalau trombosit ini fungsinya untuk membekukan darah bila terjadi luka. Nah, jika jumlah keping darah sangat sedikit, maka darah akan susah membeku pada daerah yang luka adik-adik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya proses pembekuan darah itu terjadi? Nah, coba lihat gambar pertama ini. Gambar pertama ini adalah ketika kulit kamu luka tuh adik-adik ya. Ketika kulit kamu luka, maka sel-sel darah mulai berperan nih. Ada sel darah merah, ada trombosit. Nah, luka ini menyebabkan pembuluh darahnya akhirnya terbuka dan keping darah akhirnya pecah adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi ya? Lihat gambar berikutnya lagi. Nah, keping darah atau trombosit ini akan mengeluarkan enzim trombokinase ke pembuluh darah yang terbuka sehingga membentuk benang-benang fibrin. Nah, disinilah nih
Jadi di tempat yang luka ini, trombosit atau keping darah ini berkumpul. Nah, setelah itu, benang-benang fibrin ini anyamannya akan menutupi pembuluh darah yang terbuka. Nah, akhirnya terbentuklah lukanya jadi tertutup lagi adik-adik. Jadi, kalau ditanya faktor-faktor apa saja ya yang menimbulkan pembekuan darah, berarti pertama, adanya keping darah, yaitu faktor dari enzim trombokinase. Kedua, jaringan yang rusak gara-gara luka. Dan ketiga, ada plasma darah, yaitu faktor vitamin K dan ion kalsium. Nah, baru nih yang terakhir kita akan belajar. Dari tadi kita ngomongin darah, sel darah, plasma darah. Sebenarnya darah tuh fungsinya apa ya? Nah, pertama sebagai alat transportasi, yaitu mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lainnya ke sel-sel tubuh kita. Selain itu, darah juga mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme lainnya dari sel-sel tubuh ke organ ekskresi untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh dari serangan penyakit. Dan terakhir, darah adalah fungsinya menjaga keseimbangan temperatur tubuh. Ya, jadi itulah beberapa materi tentang darah dan fungsinya. Next, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang organ peredaran darah ya. Jadi, jangan lupa subscribe video ini agar kamu mendapatkan info-info terupdate terkait konten yang akan kakak kirim ya. Nah, sekian video kali ini. Semoga paham, semoga bermanfaat. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya di kolom komentar ya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.